Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Ratna Sari. Nah, Ibu Ratna, dari produk-produk yang Anda bawakan saat ini di studio, bagaimana kemudian proses pengurusan legalitasnya, Ibu Ratna? Nah, ya ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi kan saya punya inovasi itu sangat banyak gitu kan Mbak. Jadi sebenarnya lebih dari 50 jenis inovasi saya, mulai dari sabun itu lebih 20 jenis varian, kemudian masker, lotion gitu kan, dan termasuk obat tradisional ini. Nah, saya tentunya pasti kan ini masih saya sendiri gitu ya, nggak ada bantuan dari manapun gitu. Jadi saya mengurusnya sendiri, pengujian juga sendiri, semuanya masih sendiri sih. Sebenarnya bersama tim saya juga ada apoteker yang membantu. Karena terlalu banyak varian, sehingga saya pernah dapat teguran dari BPOM. Disampaikan bahwa ibu tidak boleh memajang produknya gitu, meskipun saya tidak memasarkan kemana-mana, tetapi tidak boleh dipajang di rumah gitu. Jadi sehingga mulai saat itu saya saya kurangi deh, jadi buat 5 macam aja gitu, mewakili semuanya gitu kan. Kemudian saya sempat bersurat sih ke BPOM Pusat. Saya bertanya gitu, apakah kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh berkarya gitu, berkarya dan berinovasi, dan ketika karya dan inovasi kita itu dipajang di tempat produksi, kemudian mengundang maksudnya datang tamu dari dalam bahkan sampai di luar negeri, itu kita nggak boleh pajang, kita tidak boleh menyampaikan bahwa ini loh karya kita dari anak bangsa, anak Sulawesi gitu. Tetapi sampai saat ini belum ada balasan sih dari BPOM Pusat. Saya cuma menyampaikan sama teman-teman di BPOM, karena kan saya juga seorang ASN kan, bertetangga dengan BPOM. Saya cuma bilang sejak 2012 sampai sekarang itu produk saya tidak ada di toko-toko gitu. Karena memang ini murni hanya sebatas hobi, kesenangan. Jadi gitu. tidak ada produk ibu yang dipasarkan? Tidak ada. Oke. Jadi di rumah aja gitu. Jadi tetapi alhamdulillah yang datang ke rumah itu kan banyak ya, dari orang mulai dari studi tiru dari Jawa, dari beberapa lembaga luar negeri, dari BIRN juga, dari pemerintahan juga ada. Tapi kalau untuk sejauh ini produk mana saja yang sudah kemudian dikatakan legal dari BPOM? Sebenarnya 2 sih, sabun dengan minyak herbal ini. Jadi semuanya sudah kita urus legalitasnya, halalnya, semuanya gitu. Sampai pengujian-pengujiannya itu kita semua ikuti. Apakah 2 produk ini sudah dipasarkan atau tidak, Ibu? Tidak, di rumah aja. Oh, di rumah saja? Di rumah saja, tetapi biasanya tamu yang datang ke rumah, baik dari lokal maupun luar Sulawesi, itu biasanya karena cocok mereka order lagi gitu. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan ini menurut konsumen saya, Ibu, saya gatal-gatal pas pakai sabunnya hilang gatal saya gitu. Tetapi sebenarnya ini saya hanya menyampaikan ya bahwa pada tahun 2017 sebelum saya mengikuti Kemendikbud Dikti bekerja sama dengan Unhas, itu saya sudah mencobakan dengan orang yang penyakit kusta, dan alhamdulillah hanya pakai sabun saya itu sembuh kustanya gitu, dan bisa juga untuk berbagai penyakit kulit. Hanya saya sampaikan lagi bahwa ini adalah bukan mengklaim ya, saya hanya menyampaikan bahwa ini loh hasil penelitian, hasil riset saya gitu. Oke, jadi untuk produk Ibu ada 2 yang sudah diurus legalitasnya, ada sabun dan juga ada minyak Fahira seperti itu, Ibu, dan tidak dipasarkan, hanya di rumah Ibu Ratna saja. Nah, untuk 2 produk ini dibanderol dengan harga berapa, Ibu, jika kemudian konsumen tertarik? Jadi minyak Fahira ini harga saya, harga jualnya 175.000 per botol. Kemudian sabun Seaweed Cholera Soap ini harganya 35.000. Oke. Dan untuk para konsumen yang tertarik bisa langsung datang ke rumah Ibu Ratna. Gitu ya. Itu alamatnya di mana, Ibu? Boleh disebutkan? Jadi alamat rumah di Jalan Mungin Sidi Baru nomor 54, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Oke. Nah, sejauh ini kemudian tadi dikatakan banyak sekali produk-produk yang diciptakan oleh Ibu Ratna, bisa sampai 50. 2 diantaranya sudah diurus legalitasnya, yaitu minyak Fahira dan juga sabunnya. Bentuk dukungan apa yang saat ini Bu Fahira butuhkan
dari pihak mana saja untuk kemudian mendukung inovasi dari Ibu Ratna? Silahkan. Jadi sebenarnya saya pengen dukungan dari pemerintah terutama BPOM ya. Karena untuk mengurus legalitasnya ini kan per produk itu berbayar. Nah, mungkin berbayarnya per produk itu mungkin 5-1 juta lah. Tapi dikali misalkan 50 jenis inovasi saya, kemudian ditambah hasil pengujiannya itu kan sangat luar biasa, mungkin sampai puluhan bahkan ratusan juta gitu kan. Nah, itu loh yang maksudnya gini, saya sebenarnya mencari juga ada nggak bantuan legalitas yang gratis gitu kan. Nah, untuk legalitas halalnya aja kan saya berbayar. Untuk minyak ini saya bayar sampai 5 juta gitu kan. Yang sabun ini saya bayar 3.500.000. Karena saat ini yang saya dapat informasi yang dibantu itu hanya produk pangan. Kalau non pangan itu mungkin ada tapi informasinya tidak sampai ke saya. Oke, nah buat para pemirsa mungkin yang ingin juga merasakan khasiat dari minyak Fahira dan juga sabunnya, mereka bisa datang ke rumah ataukah ada media sosial atau seperti apa, Bu Ratna? Boleh datang ke rumah, tetapi saya kan kerja ya dari Senin sampai Jumat. Bisa juga lewat WA gitu. Biasanya nelpon atau chat. Oke, gitu, boleh disebutkan nomor WA-nya, Bu Ratna? Iya. Jadi nomor WA saya 081 3436 34 819. Oke, boleh diulangi sekali lagi, Bu? Ya, 081 3436 34 819. Itu tadi nomor WhatsApp dari Bu Ratna buat para pemirsa yang tertarik merasakan khasiat dari minyak Fahira dan juga sabun yang semuanya ini terinspirasi dari rumput laut, boleh hubungi ke nomor tadi atau bisa datang langsung ke rumah Ibu Ratna. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna sudah bergabung bersama kita di Kompas TV, menginspirasi pemirsa dan juga bagaimana ini menceritakan bagaimana kemudian anak bangsa bisa menciptakan produk yang bisa dilirik sampai kancah internasional. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.